Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi PAI kali ini adalah mengenai dakwah Islam di Nusantara. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut ke materi, kita akan kenali dulu kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh kalian semua setelah mempelajari materi ini. Yang pertama adalah menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah indikatornya. Indikator ketercapaian dari materi ini adalah kalian bisa menjelaskan strategi, hikmah, dan manfaat dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian kita akan awali dengan bagaimana awal mulanya Islam lahir atau Islam ada. Islam ini lahir di Mekah pada tahun 611 Masehi, ditandai dengan turunnya ayat Al-Quran yang pertama, yang tentu kita semua ketahui, yaitu surat Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian bagaimana Islam itu bisa datang ke Indonesia? Dulu masih Nusantara, belum terbentuk Indonesia. Lalu bagaimana Islam datang kepada kita? Ya, mula-mula ajaran Islam berkembang di Mekah dan Madinah, kemudian berkembang di seluruh Timur Tengah, kemudian Eropa Selatan dan ke timur hingga ke kita, yaitu ke Indonesia yang dulunya adalah Nusantara. Bahkan menurut penelitian sejarah terbaru, masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau bertepatan dengan 1 Hijriah, yaitu satu atau tahun yang bersamaan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yang tentunya dibawa oleh para pedagang dari Arab yang mana para pedagang Arab ini sudah terbiasa mereka melakukan perdagangan bahkan sebelum Islam. Jadi ketika Islam datang, mereka sudah beragama Islam dan memiliki misi keagamaan juga. Nah, berikutnya adalah salah satu gambaran peta penyebaran Islam di Indonesia, ya, yaitu mulai dari abad ke-7 mungkin ya sampai ke-16 Masehi, ya. Dari Mekah mulai masuk ke pesisir pantai Sumatera yang paling utara, ya. Dan kita kenal kerajaan yang pertamanya adalah Samudra Pasai. Tapi Samudra Pasai ini muncul pada abad ke-13. Namun ternyata Islam sudah masuk pada abad ke-7, sudah sangat lama sekali. Lalu apa yang melandasi dakwah para pedagang itu atau para mubalik dari Mekah itu, yaitu hadis Nabi SAW, sampaikan apa-apa yang berasal dariku walaupun hanya 1 ayat saja. Nah, itu adalah landasan dakwahnya. Kemudian apa yang menyebabkan Islam ini benar-benar bisa berkembang pesat di Indonesia, bahkan sampai seluruh Indonesia. Saking luas Indonesia ini mungkin bisa dianggap sangat sulit menyebarkan agama Islam. Tapi kenapa Islam bisa menyebar dengan sangat mudah? Nah, salah satunya adalah yang pertama, ajarannya sangat sederhana, tidak berbelit-belit, tidak sulit. Nah, kemudian yang kedua, syaratnya sangat mudah. Apa syarat masuk Islam? Tentunya syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada kasta. Nah, ini yang menyebabkan mudah diterima oleh penduduk Nusantara saat itu yang awalnya beragama Hindu dan Buddha, karena dalam agama sebelumnya itu dikenal dengan kasta. Jadi adanya kedudukan-kedudukan tertentu yang membedakan strata sosial atau lapisan-lapisan sosial di masyarakat. Ada raja, misalkan ada yang harus lebih dihormati, ada golongan paling bawah, golongan sudra, paria gitu ya. Jadi mereka harus menghormati orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi. Tapi ketika Islam datang, semua disamakan. Yang membedakan hanya satu, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat diterima dengan gembira oleh rakyat Nusantara saat itu, karena ketika memeluk Islam, derajat mereka naik setara dengan siapapun, begitu. Kemudian yang keempat adalah ibadahnya sederhana. Nah, ibadah sangat mudah, tidak rumit, tidak berbelit-belit, tidak menghamburkan uang, tidak harus beli ini, beli itu, tidak harus membakar apapun, cukup dengan ambil air wudhu, melakukan ibadah sholat, asalkan menutup aurat. Itu sangat mudah sekali. Kemudian Islam ini disebarkan dengan cara yang damai, dengan cara yang santun, sopan. Para pedagang Arab ini benar-benar sopan, santun, menghargai para penduduk yang di Indonesia ini. Kemudian yang keenam adalah jatuhnya 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit yang saat itu kekuasaannya itu hampir seluruh Indonesia kalau sekarang, mulai dari Jawa
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan sampai ke Irian. Bahkan ada beberapa negara lain yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Kemudian yang kedua adalah Sriwijaya, ini berada di Pulau Sumatera. Nah, ketika dua kerajaan ini jatuh, yang mereka berdasarkan agama Hindu dan Buddha, kemudian mereka jatuh, dan rakyat ini ketika melihat Islam benar-benar bisa menyamakan derajat begitu, sehingga akhirnya Islam dengan mudah masuk ke Indonesia dan diterima oleh penduduk Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah contoh atau ini bukti salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya, ya, sudah menjadi puing-puing seperti, tapi ini menandakan bahwa dulu memang ada kerajaan Sriwijaya yang bercorak Hindu Buddha. Kemudian bagaimana saluran penyebaran Islam di Indonesia, melalui cara apa saja? Yang pertama tentunya perdagangan. Yang sangat awal sekali ini adalah melalui perdagangan. Kemudian yang kedua melalui perkawinan, pernikahan, menikahi penduduk pribumi. Kemudian tentunya kalau siapapun yang ingin menikahi seorang muslim, maka dia pun harus menjadi muslim. Nah, ini adalah salah satu caranya. Kemudian yang ketiga adalah lewat kesenian. Jadi para mubalik, para penyebar dakwah ini, terutama kita kenal dengan Wali Songo, mereka juga menyebarkan agama ini lewat sesuatu yang disenangi oleh masyarakat, yaitu lewat kesenian. Kemudian yang keempat adalah akulturasi dan asimilasi budaya. Jadi tidak menghilangkan, tidak menghapus budaya yang sudah ada, hanya mewarnai budaya yang sudah ada ini dengan corak agama Islam, sehingga bisa bernilai dengan ibadah. Kemudian yang kelima adalah melalui pondok pesantren. Nah, lewat pondok pesantren ini dilakukan berbagai macam teknik pendidikan, pengajaran agama, ilmu-ilmu tentang agama Islam. Nah, ini adalah salah satu saluran-saluran penyebarannya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, sangat singkat sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tugasnya silakan catat yang penting dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.